bisa tahu itu apa yang tertinggal dari hal yang penting dalam hidupnya itu kan dia harus berhenti, melambat. Ibaratnya ketapel, kita tarik mundur sedikit tapi untuk loncat jauh. Makanya selalu dalam karya saya selalu gantung. Apa maksudnya itu kalau Mas Seto sendiri membuat karya yang gantung atau yang belum selesai tadi ya? Biar orang lain menafsir. Oke, ada keterbukaan, Iya, diberi ruang. betul. Oh, ini arsitek banget sih. Mas Wisnu. Mas Seto, kabar Mas? Baik, Ketemu sehat. juga akhirnya. Matur nuwun Seto mampir loh. Karamo Art. Oke, ini karya apa Mas? Ini dibilang sketsa, tapi juga nggak tahu waktu saya bikin kok tiba-tiba jadi lukisan. Atau mungkin bisa dibilang lukisan juga. Tapi kalau dibilang sketsa ini masih ada gurasan Garis spontannya besarnya. sebetulnya. Oh, Makanya saya oke. tinggal. Karena kan kebetulan saya juga sketser sebenarnya. Lebih nggak suka terlalu selesai. Makanya ada yang ini juga warna putihnya juga bukan cat. Itu asli dari Kanvasnya. kanvasnya. Oke, hidup emang nggak ada yang selesai sih. Yang selesai itu kadang malah justru, yang nggak selesai itu yang kadang justru malah menggelitik. Dan buat membuat saya. orang punya respon tertentu juga Betul, kan. dan itu Orang kan punya yang membuat orang jadi menafsir sebenarnya. Kalau kita semuanya selesai ya tafsir tunggal jadinya. sudahlah gitu. Tapi ini saya tadi tertegun dengan ini, Duk in altum. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya selalu melihat karya-karya Mas Seto itu kayak membantu kita untuk masuk, hening, dan kemudian hilang. Sering lihat beberapa. Sering lah di Instagram kan kita sering melihat dan terpapar karena saya suka dengan karya itu, otomatis algoritmanya membantu Nyambung saya situ untuk ya. mendapat. Nah, untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam kita kayak perlu ngobrol-ngobrol. Dan yang lucu kan ada siapa tukangnya itu yang Tukangnya Pak Eko? tukangnya Pak Roma Roma Maun. Maun. Jadi dia suruh paku dipakai lagi, dilurusin, dilurusin. segala macam. I see. Ngomel-ngomel. Terus ada yang bilang ke saya, Romo itu Demokrat cuma di buku. Dalam pelaksanaan enggak? Oh iya, harus kejam. Karena terkait dengan struktur Oh, tadi iya, ya, kan. struktur. Maka Romangun kan punya buku juga itu Wastu Wastu Citra Citra, ya. ya. Dan itu kan yang struktur, fisika bangunan Bagus banget gitu. dan sebagainya, itu kayaknya salah satu masterpiece-nya ya. Masterpiece dan pegangan ya. Aku rasa zaman sekarang kayaknya perlu dihidupkan lagi dan syukur kayaknya udah dicetak ulang kayaknya. Iya, iya. Dan itu kan kayak juga mengembrace hal atau kecakapan lokal yang kemudian dipakai untuk modernitas atau hal yang sekarang baru gitu kan. Itu dilakukan kan. Tapi yang saya akhirnya lihat lebih dalam yang berbeda dari Romo Mangun itu sebetulnya ya karena dia Romo. Pola pikirnya. Iya, iya. Apa kira-kira yang membedakan kalau Mas Seto Dia punya? kesadaran dia tentang kemanusiaan. Oke, itu dalam. Terus saya lihat juga dari buku-bukunya yang Roro Mendut, Ya, saya senang banget. Oh iya, iya. Ada syair-syair yang saya tahu itu dari apa ya, apanya Franciscus Litaninya, gitu. Tapi di tweak ya atau digubah dalam digubah. bentuk. Oh ya, langsung sadar, oh ya bagaimanapun dia imam, jadi ya memberi isi atas sebuah novel dengan cara pandangnya juga nggak bisa serta-merta klik dengan praktisi yang lainnya. Dia memang harus diterjemahkan ulang ya, pemikirannya. atau yang punya frekuensi yang sama nih, yang dia makanya akan Eko Prawoto sebetulnya menarik tuh tadi. Dan banyak yang berharap melihat Eko Prawoto bukan sebagai murid Romo, biar ada jarak gitu. Oke, jadi sendiri ya. Iya. Saya udah keburu pergi. Ya, kita kehilangan arsitek besar lah, sebetulnya, yang punya perspektif yang menarik. sangat berbeda dan dalam tanda petik meninggalkan arsitektur pada akhirnya kan. Pada akhirnya. Pak Eko itu. Dengan ikhlas. Nah, soal ikhlas dan meninggalkan arsitektur, Mas itu kan arsitek, tapi belakangan dikenal sebagai urban sketcher dan juga membuat karya yang hari ini dipamerkan di Bintara Budaya yang tadi kita obrolin. Bagaimana perjalanan ke situ, Mas? Ketersesatannya gimana? Wah, ini benar-benar.
Tapi memang waktu dari kecil Mas, saya ingat saya suka gambar. Coret, tembok rumah coret, penuh pasti. pintu kapur. Tapi bapak ibu nggak pernah marah. Oke. Silakan. Dibeliin alat, coret. Tapi waktu itu kan menggambar bukan jadi prioritas ya. Kalau kamu sekolah tuh ya jadi pilot. Saya pernah pengen jadi pilot. Pengen banget. Keren. Dan memang suka pesawat waktu itu. Nah, karena suka pesawat itu juga bapak waktu itu kerja di pariwisata, sering ajak saya ke bandara. Beliau ngurusin tamu, kamu di apron aja yang lihat pesawat. Pesawat naik turun. Tapi menariknya Mas, sampai rumah saya gambar sedetil-detilnya, detail rodanya, mesin, apal gitu. Berdasarkan ingatan? Iya, ingatan. Oke, visual Terus, ya. Terus beli buku, poster tentang pesawat. Bapak support itu. Dia ngeliatin juga. Saya gambar gitu. Bagus itu pesawat, terus dibeliin lagi mainan segala macam miniatur. Ya. Tapi ketika saya justru mau memilih sekolah pilot, udah nyoba dan nggak lulus juga. Beliau yang malah bilang, kamu tuh mencipta, deh. Aku ngerti gue. Kamu memang bisa disiplin, tapi itu bukan kamu. Coba arsitek. Itu atas arahan Bapak, yang paham betul anaknya. Betul, paham betul anaknya. Dan kebetulan waktu itu, sebelum Bapak ngendikau itu ya, salah satu guru di Santo Thomas dulu, saya Santo Thomas Jogja, yang saya hormati namanya Bu Kadi. Ibu Kadi. Dia mengarahkan saya untuk ikut lomba gambar arsitektur di Universitas Kristen Duta Wacana. Saya nggak lolos, nggak menang, tapi saya merekam di situ. Akhirnya saya sebuta wacana atas arahan Bapak dan cocok, ketemu Pak Eko. Itu pertama kali, masih SMA? Iya, masuk kuliah, ketemu Pak Eko, beliau baru pulang dari Berlage. Di situ saya mulai hobi sketch, bikin buku sendiri, belum ada sketchbook kayak sekarang Mas, jadi beli kertas sendiri, bikin diikat atau di rim gitu ya, dijadikan buku sketch. Jadiin sketchbook, sampai sekarang masih ada itu. Lanjut, terus sketch lama-lama tuh cuman masih main-main aja buat saya. Terus lama-lama ngagang di satu konsultan, saya ketemu arsitek namanya Thomas Elliot. Itu Mas, wah gambarnya apik banget. Di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Dia tempelin di belakang. Bagus banget. Setiap kali lewat ruangannya, wow. Itu langsung kayak gedor. Dan itu saya mulai intens sketch secara serius. Secara serius sampai akhirnya, tapi secara serius maksudnya mulai suka, tapi belum profesional kayak sekarang. Punya sketchbook, watercolor sendiri, enggak. Lama-lama terus jalan sampai akhirnya ketemu teman yang diarahkan ke urban sketch. Nah, di situ mulai. Itu tahun berapa Mas mengarahkan ke urban sketch? 2012. 2012. 2012. Jadi perjalanannya panjang banget waktu itu. Sampai saya memutuskan sketsa itu, hidup saya itu, panjang gitu. Sampai akhirnya memutuskan sebagai arsitek tapi juga sketcher gitu, yang katakanlah saya nggak arsitek juga nggak apa-apa gitu, misalnya saya bisa katakanlah saya harus hidup di dunia dalam tanda kutip seni rupa ini pun saya nggak apa-apa juga. Tapi kuliah arsiteknya selesai dan profesional pernah menjadi arsitek dan sampai sekarang tetap jalan. Kalau ditanya, Mas seniman ya? Saya bilang bukan, saya arsitek. Jadi barangkali saya membaca seni itu dari kacamata arsitek. Mungkin kalau Mas Wisnu tadi ngelihat ada kosong, ada keheningan, itu mungkin karena saya memang suka ruang permainan ruang yang ada penuh, ada kosong, seperti itu. Itu cara pandang arsitektural yang membedakan Mas Seto dengan seniman pada umumnya barangkali ya. Tapi secara spesifik apa yang kalau ditanya Mas seniman ya? Bukan, saya arsitek. Tapi karyanya kan kalau kita lihat ya tadi saya tercengang, wah ini senimannya siapa nih? Saya kepikirnya ada senimannya siapa? Apa yang menurut Mas Seto beda atau yang spesifik? Oh, bukan seniman, tapi ini arsitek nih.
sketsa yang mengarahkan saya sebetulnya. Karena saya memulai dari sketsa sebetulnya. Meskipun seniman juga selalu pakai sketsa kan. Ya, ya. Tapi saya tumbuh sketsa itu dari tradisi arsitektur sebetulnya. Oke, tradisi arsitektur lah yang membentuk sketsa itu. Jadi kalau seni rupa barangkali sketsa itu kan dipakai sebagai langkah awal untuk mewujudkan sebuah karya lukisan. Kalau arsitek sama oret untuk mewujudkan bangunan. Tapi dalam perjalanannya arsitek seringkali sketsanya itu memang jadi mainan, kepuasan. Di situ saya masuk. Dan ketika saya membuat karya selalu nggak peduli nih lukisan atau enggak. Bahkan ada orang yang bilang, nanti garisnya dihapus Mas kalau udah jadi. Saya nggak mau. Tetap tinggal di situ. Menarik. Jadi tradisi ngoret-ngoret waktu berarsitektur itu sebetulnya saya yang bawa. Memberi warna yang berbeda ya dengan para perupa atau seniman yang lainnya. Oke. Nah kemudian tadi Mas Seto kan menjadi urban sketcher ya di 2012 mulai intens di situ ya. Dan ruang untuk bertemu dengan komunitas kan juga besar ya. Banyak. Dan untuk karya yang saya ingat selalu itu Mas Seto itu memberi ruang hening untuk orang tercenung dan kemudian berelasi dengan karya itu. Itu memang diniatkan atau itu ya orang punya persepsi atau punya respon yang bisa berbeda juga? Enggak. Tapi waktu kuliah filsafat, tadi kan saya sebut kuliah filsafat manusia ya. Saya senang dapat satu mata kuliah namanya fenomenologi. Fenomenologi ya. Belajar tentang Husserl, Edmund Husserl. Edmund Husserl ya. Yang menarik tentang kesadaran menurut dia berbeda dengan Heidegger ya. Atau mungkin Derrida gitu ya. Dia kan selalu kesadaran itu intensionalitas. Seorang punya kesadaran bukan karena dia melihat sesuatu ini ada gitu ya, tapi karena ada kecintaan mungkin bahasanya gitu ya terhadap sesuatu yang membuat dia punya intensi. Misalnya Mas Wisnu baru duduk ngelihat pohon, ngelihat keramaian, ngelihat macam-macam, itu kan kesadaran juga ya. Tapi tidak kena, nggak tertarik. Tapi ketika putranya teriak, langsung noleh. Ya, karena ada intensi tadi. Itu dia. Nah, saya tuh punya intensionalitas ke situ, ke manusia, menjadikan manusia itu sebagai sosok objek dalam sketsa, kemudian yang lainnya dikurangi, dan saya membahasakannya adalah diheningkan aja gitu. Dan itu yang membuat saya ingin menampilkan selalu sosok personal di situ, entah itu objek atau diri saya. Misalnya ketika saya gambar sepeda, ada bangunan, ada sepeda, ada lorong sepi, mungkin manusianya nggak ada Mas, tapi itu saya yang gambar. Jadi, hadir di situ sebagai manusianya. Nah, seringkali itu kan kayak simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu tertangkap sama mereka yang pernah mengalami hal yang sama. Itu yang frekuensi tadi ya. Nah, frekuensi. Kemudian rasa gue punya cara pandang yang mirip nih dengan orang yang menggambar ini meskipun nggak ada manusianya di situ. Lihat sepedanya, lihat lorongnya, lihat bangunannya. Terlihat kehadiran. Misalnya beberapa kali ke Paris waktu itu bikin sketch tentang Paris atau kota gede. Ketika saya pamerkan, saya nggak berharap semua orang mengapresiasi, enggak. Tapi saya senang ketika ada 1-2 orang atau sepasang suami istri tiba-tiba berhenti terus manggil ibu istrinya, dia nunjuk-nunjuk karena dia pernah di sana. Ada pengalamannya sama, ngelihat lorongnya mirip, jendela-jendelanya mungkin seperti itu kan. Jadi dia keluar lagi memorinya. Saya suka menghadirkan itu. Jadi menghadirkan untuk orang terlibat gitu ya. Nah memang nggak semua orang bisa terlibat karena kan pengalamannya beda-beda ya. Ada yang langsung kena, ada yang enggak juga. Kayak tadi saya lihat yang karya yang tadi judulnya apa tadi Mas? Duk in Altum. Duk in Altum tadi kan. Masuklah ke bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tadi tuh buat saya juga langsung ngerasa connect nih. Karena mungkin dia punya pengalaman atau pernah
intensi ke situ. Betul. Nah, itu yang membuat kita juga ngerasa Persis. tergetar hatinya untuk Persis. ke sana ya. Persis. Nah, membangun kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang manusia dalam konteks fenomenologi Husserl tadi, Mas Seto melatih ketajamannya gimana? Baca, jalan-jalan. Jalan-jalan. Seru dong jalan-jalan. Oh iya Mas, harus buat saya seorang sketcher. Jadi saya nggak pernah bilang wisata, tour, nggak pernah. Jalan-jalan, perjalanan lebih tepatnya. Dan ketika melakukan perjalanan, saya nggak pernah ngunci diri. Harus taat pada itinerary. Nah, sama berarti kita. Nah, cocok ya. Perjalanan yang baik adalah perjalanan yang tidak sesuai rencana. Nah, biarin aja. Bahkan hilang. Betul. Bahkan hilang. Dan ketika hilang itu malah muncul insight-insight gitu. Wah, nemu ini. Dan ketika menemukan sesuatu bukan dari Google, itu kan rasanya wah, seneng. Penemuan kita nih. Dan itu terekam di sketsa. Waduh, akan jadi memori yang sangat dalam buat saya. Dan harapannya sih saya pengen bisa ngebagiin ke orang yang lihat. Dan ketika ada orang yang lihat mungkin pernah ngalamin yang sama kan biasanya terkoneksi gitu ya. Tergetar tadi ya hatinya. Terus baca buku. Salah satu yang saya suka Ahmad Tohari. Wah, keren tuh. Dahsyat ya. Wah, dahsyat. Saya baca ulang tuh Ronggeng Buku Parit. Gila itu pembukaannya. Kebayang kan, Mas? Wah, di sebuah kampung ada burung terbang, lihat kampung itu, pohonnya, di visual di kepala tuh muncul semua. Dan Tohari yang saya baca hampir nggak pernah memberikan kesimpulan yang indah kan. Persis. Itu. Makanya selalu dalam karya saya selalu gantung. Apa maksudnya itu kalau Mas Seto sendiri membuat karya yang gantung atau yang belum selesai tadi ya? Biar orang lain menafsir. Oke, ada keterbukaan, Iya, diberi ruang. betul. Oh, ini arsitek banget sih. Kasih ruang untuk orang. Itu Mas Bisu yang nemu berarti, bukan saya kan. Thank you, terima kasih. Tapi dua hal itu saya lakukan juga, jalan-jalan dan baca buku. Tapi jalan-jalan itu menarik. Saya juga ngerasa jalan-jalan yang benar itu jalan-jalan yang tersesat. Iya. Kenapa? Kalau saya ngerasa tersesat, berarti saya pernah punya tujuan. Dan tahu kita tersesat kan karena kita pernah punya tujuan. Tapi ya tujuan kan bisa dinegosiasikan kan ketika menemukan. Dan ketika tersesat pun kita bisa kreatif gitu ya. Itu yang menarik. Bahkan saya pernah tersesat beberapa kali di kota Paris ya. Oh, di Paris. Punya tujuan ke sini awalnya, tapi lama salah. Ya sudah jalan ternyata baru tahu tempatnya ini namanya jalan ini. Ternyata ada yang jual falafel sama crepes yang enak. Kita beli, terus jalan lagi. Kok dari jauh itu kok kayak ada menara. Oh, itu kayaknya kalau Notre Dame kalau nggak salah. Jalan lagi ke sana gitu ya. Jalan kaki. Dan sebelumnya belum pernah ke Notre Dame. Jadi nemu Notre Dame karena nongol menaranya. Menarik. Dan setelah saya review lagi perjalanan, ternyata tempat yang saya lewatin, kami lewatin itu Le Marais namanya, dan itu tempat yang terkenal. Dan saya menemukan bukan dari buku, bukan dari apa, tapi karena tersesat. Asik gitu saya. Kalau dalam situasi tersesat kan kita pada situasi yang nggak pasti ya. Ngadil dengan itu gimana Mas Seto? Kadang-kadang kita manusia kan pengen pasti abis ini. Kalau tersesat saya orangnya luas kok Mas. Keluasan itu ya. Jadi ketika jalan bersama pasangan gitu ya, saya nggak pernah maksa. Saya mau gambar ini harus kesini. Enggak. Ujian ya udah. Dia mau beli apa ya udah. Saya tunggu sambil ngopi. Nggak bisa gambar ya udah nggak apa-apa. Terekam suatu ketika datang lagi kan gila itu. Keluasan itu yang bikin enteng. Jadi menghadapi ketidakpastian dengan keluasan itu menjadi lebih ringan. Makanya sketsa-sketsa saya tentang perjalanan bukan sesuatu gambaran itu Mas, pariwisata. Kalau Jakarta Monas, bukan. Malah keluar dari ikon-ikon yang sudah nempel gitu ya. Dan saya ngerasa itulah kehidupan, karena kita mengalami menjadi orang situ ya, bukan turis. Ketika kita menjadi orang lokal, itu kan lebih hidup rasanya. Nah itu yang barangkali ketika saya pamerkan,
beberapa orang yang pernah mengalami, Hal yang pernah sama. tinggal di sana, langsung berhenti. Mungkin wujudnya nggak sama, tapi ada simbol yang dia tangkap. Ini Dan itu kayak memanggil dia Ya, lagi betul untuk sih. memori yang lama itu ya. namanya apa ya? Mengeluarkan lagi. Lupa. Ya, proses ini sih, proses ya kayak nostalgia juga kan Iya. sebenarnya itu. Dan biasanya kalau nempel itu kan pengalamannya atau perasaannya dalam banget tuh. Oh Entah iya, senang, entah sedih, betul. entah gembira, entah duka dan sebagainya. Yang jelas pernah hadir ya. Mhm, mhm, Itu yang paling penting buat saya. mhm. Dan ini juga menarik. Ada rasa pengen membawa orang tuh pulang. Pulang tuh nggak harus berarti pulang ke rumah. Oke, pulang. Ketika dia melihat karya saya, kemudian dia seneng, kemudian dia kembali kepada mungkin romantika masa lalu yang indah, dan barangkali ketika saat ini dia lagi Sedih atau besar tidak ya, dalam situasi dan yang dia jadi nyaman. terbangkitkan lagi, itu saya senang sekali. Dan saya itu menyebutnya pulang. Pulang. Tujuan kesekian yang saya nggak tahu juga, mati akhirnya nemu. Iya, itu ya. Jadi sketch tadi mengantar Mas Seto pada titik-titik di mana ruang itu diberikan kepada si pelihat atau yang Betul. mengapresiasi, dan Betul. situlah sebenarnya dialog itu terjadi. Dialog terjadi, dan saya merasa karya itu berbicara, bukan punyaku, tapi bisa jadi punya dia juga. Iya, karena ada ruang yang terbuka tadi ya. Iya. Saya pernah ada yang pesan satu sketsa saya. Sketsanya simpel, Mas. Koridor stasiun Bandung, stasiun Tol Bandung, ada kereta dan ada tiang-tiang, cuman itu. Kenapa dia beri? Karena dia ketemu istrinya di sana. Oh, di situ. Itu bermakna betul buat dia. Setidaknya dalam situasi yang gelap atau situasi yang sulit, memandang itu pasti dia akan Betul. dapat Dia membeli energi yang karena baru. atas dasar itu. Menurut saya itu Oke. spesial ya. Padahal karya menurutnya biasa aja menurut saya, karena saya sketsanya juga spontan aja waktu itu. Oke. Tapi dia pengen karena ada nilai value itu yang dia kerja. Ya. Soal pilihan topik, Mas Seto kan selain tadi yang soal kontemplatif, keheningan, nanti kita bahas di menjelang akhir nanti, yang soal stasiun. Mas Seto kan juga punya intensitas yang sangat tinggi ya dengan stasiun. Ada apa di situ? Seneng kereta pertama dari kecil, selain pesawat dulu. Oke, kereta. Terus kalau dulu kami sering diajak bapak tuh kalau liburan ke Jakarta, keluarga besar di Jakarta, itu naik kereta. Setiap kali naik kereta itu kalau anak kecil kan dulu, saya maksudnya, dan kakak saya, kami juga suka. Bisa jam-jaman nggak tidur, hanya pengen di jendela untuk ngelihat Pemandangan. stasiun, berhenti. Lama-lama ketika makin besar, itu tuh semakin banyak yang dilihat dan semakin tertarik. Salah satu yang membuat saya tertarik itu ketika dulu kereta waktu belum dipegang Pak Jonan ya. Itu kan waduh. Wah, itu kayak seru pasar ya. lah. Nah, ngalamin tuh. Iya. Dan sering waktu itu saya jadi kaum urban di Jakarta awal-awal dan pulang pergi Naik kereta. Yang ada itu ya, jual teh kotak telur asin atau Sambil kebalik, ngelangkain teh asin telur kotak. Oh iya, kebalik-balik. Teh Karena asin telur saking- kotak saking udah tengah malamnya gitu. Oke. Legend tuh. Nah itu saya sering nggak dapat tempat, duduk di bordes, dan ketika kereta berhenti di stasiun, yang turun banyak, yang sama-sama nggak dapat tempat. Ya. Menarik nih, mereka keluar, ada yang makan atau ngerokok, gini nih. Ada yang ngobrol juga sama temannya, atau ada yang sendirian, matanya kan kosong gitu. Terus waktu diumumin kereta mau jalan kan, ada soundnya tuh, Ya. terus dia Habisin. kayak ada harapan tuh, jalan lagi. Ya tahu, tersentuh sama hal kayak gitu tuh. Itu yang menjadi salah satu apa istilahnya, kan rekamannya banyak ya. Bener. Terus kemudian Mas Seto Jadi melihat dasar. stasiun itu sesuatu yang Makanya saya istimewa. sama kakak menyebutnya stasiun itu rumah kedua.
Rumah kedua. Rumah kedua. Biasanya mereka yang pernah mengalami punya memori yang kuat dan suka dengan stasiun gitu. Itu kan jadi kenangan waktu zaman awal-awal berjuang. Sekarang mungkin orangnya udah mapan, udah nggak naik kereta lagi, atau keretanya kan udah nyaman banget ya, udah bagus banget lah sekarang. Nah, kenangan yang akan itu kan nggak jelek, meskipun situasinya jelek. Ya, situasinya chaos. Tapi kenangan itu sebagai kenangan bagus. Bagus banget, dan itu membuat dia mungkin, oh aku dulu berjuang ya. Jadi rendah hati, semoga terus dia jadi ingat lagi masa perjuangannya, value-value-nya segala yang macam. Dia pegang teguh di situasi yang chaosnya tadi. Terus jadi ingat dia dulu harus berbagi tempat sempit. Dengan ketidakpastian tadi, ini harapan jalan lagi nih kereta. Dan ada harapan kan, jam segini mesti nyampe, atau dan ketika dengar suara announcement bahwa kita akan berangkat, ada kegairahan, berangkat, rokoknya diinjek. Itu terekam di sketch, Mas Seto? Terekam, saya mencoba merekamnya, tapi belum menurut saya ya, belum terlalu intens, karena stasiun saya masih belum banyak sketsanya, dan baru mulai mencoba. Tapi harapan saya itu, dan mencoba mengeluarkan lagi itu lewat karya berupa channel, bikin sama kakak saya dan adik saya. Kami suka kereta dan suka stasiun, dan menjadikan stasiun rumah kedua dengan cara penuturan yang halus, mungkin orang bilang romantis, sepi, dan membuat orang tuh kembali untuk melihat value stasiun, pengennya seperti itu. Karena nggak cuma di sini, ternyata di Eropa terutama kereta itu kan dahsyat sekali ya, jantung kehidupan, semua terkoneksi. Dan stasiun itu kalau di sana kan betul-betul dijaga ya. Dan semua aktivitas ada di situ. Persis. Apalagi stasiun besar ya, Hauptbahnhof gitu ya. Di situ kayak Central Station, di situ ada pasar, di situ ada dekat tempat aktivitas. Kayak kota kecil jadinya. Kayak rumah kedua tadi. Rumah kedua, orang nyampe, gitu akhirnya kan sampai di ngopi stasiun. Gitu. Tadi stasiun, lalu juga bandara kan. Ini sesuatu yang bergerak semua kan? Bergerak. Nah, tapi pada satu hal yang lain berhenti. Dan itu gambar yang sering connect ke saya justru. Berhentinya itu. Ya, orang yang diam, orang yang hening, orang yang melambat, bahkan orang yang tidak tergesa-gesa. Itu pilihan yang by intensi, atau tadi kalau ngomong soal Husserl tadi, ini kan fenomenologi yang wah ini ada intensi di situ. Mungkin intensi itu memanggil-manggil dari pelan-pelan ya. Bukan berarti diniatkan langsung gitu, enggak? Saya nggak terlalu percaya dengan, ya rencana iya, tapi rencana juga harus luas menurut saya. Kadang sesuatu yang nyata itu kadang justru bukan ada di rencana itu. Barangkali karena proses jadi arsitek juga makin lama saya nggak terlalu intens dengan arsitektur, dalam arti nggak harus selalu menganggap diri menjadikan arsitek sebagai pembangun gedung. Enggak. Arsitek buat saya bisa jadi apa aja, termasuk menceritakan kota, daerah lewat sketsa. Dan ketika saya senang, akhirnya mungkin itu jadi kayak melambat. Yang dulunya pengen murni di arsitektur gitu ya, ini mulai luas gitu. Dan ketika ini luas ini mungkin jadi lebih terbuka dengan banyak hal dan lebih menemukan panggilannya itu kali. Panggilannya adalah salah satunya lebih mulai fokus ke intensi apa yang mau kita ceritakan. Karena saya mulai menemukan media yang tepat untuk bercerita, sketsa itu lewat itu. Nah, kalau pilihan yang monastik, lalu hal-hal yang sifatnya kan kayak lebih spiritual ya. Itu berat kalau spiritual. Apa itu Mas? Atau Mas itu maknanya itu sebagai apa? Monastik itu saya ingat waktu tahun berapa ya. Jadi dulu Eyang itu punya rumah dijadikan kos. Di Jogja. Di Jalan Kolombo. Ada satu
anak kos, kami manggilnya Om Iwan atau Mas Iwan. Dia mahasiswa teknik sipil Atmajaya kalau nggak salah. Dia akhirnya memilih menjadi biarawan di Ordo Strictioris Observansi. OXO, yang di Cisterciensis Strictioris Observansi. Orang nyebutnya kan terapis, ya, dari kata La Trappe yang dari Prancis awalnya. Terus saya diajak sama Eyang waktu dia tahbisan di Rawaseneng. Itulah saya pertama kali ngelihat monasticism ya. Saya bingung waktu itu, ini apa sih gitu. Oh, mereka romo, bukan, mereka bukan pastor. Pastornya cuma 1-2. Loh, kenapa kalau gitu ngapain mereka di situ? Ya mereka pengen jadi rahib. Rahib itu apa? Saya juga nggak ngerti waktu itu. Sampai pada akhirnya, oh mereka yang membaktikan dirinya berangkat dari dirinya sendiri untuk sebuah pencarian. Kalau orang Katolik seperti saya gitu, dari kecil kan ngelihatnya seorang masuk seminari karena pengen jadi pastor. Pastor itu adalah imam. Dia adalah gembala umat. Dia adalah seorang teolog. Dia adalah cendekiawan gereja. Dia adalah orang yang sangat dihormati dan menjadi center dari kehidupan spiritualitas Katolik. Jadi pusatnya. Tetapi rahib itu, jadi dia memilih menjadi seorang pastor karena dia ingin menjadi gembala. Seorang rahib enggak. Dia memilih menjadi rahib karena dia ingin semata-mata pertama hubungan dia dengan Tuhan. Soal menjadi gembala atau enggak urusan nanti. Oh saya bingung juga, oh ada ya seperti itu. Di awal saya nggak bisa paham dan tidak bisa menerima karena waktu itu saya juga masih arsitek yang masih muda yang semua itu harus terencana dengan baik ya. Belum seluas sekarang. Pandangan apa itu? Tapi lama-lama suatu ketika Bapak ngajak ke sana lagi mampir ke mana Rawaseneng karena kita jalan-jalan ke mana ya waktu itu ke Temanggung ya, terus sekalian dia mampir. Itu mulai tertarik ketika melihat mereka, mulai ketemu Mas Iwan, udah mulai dia jadi rahib di situ. Iya, mulai menua dan tetap dengan seorang Iwan yang yang cerewet. Padahal di sana kan sepi gitu. Saya ngelihat dia tetap manusia, bertarung, tetapi tetap melakukan pencarian akan Tuhannya. Value yang dia dapat itu kan bisa disebarkan ke orang lain dengan cara mungkin dia ketemu dengan orang yang mungkin berdialog, kemudian ngajak ngobrol dan berbagi, sharing, atau bisa juga lewat semacam rekoleksi atau apapun lah ya. Tapi intinya dia seorang manusia yang bertarung, berawal dari dirinya sendiri tanpa punya tujuan menjadi seorang pejabat gereja bahkan. Dan ini menurut saya dia adalah manusia pada umumnya, tapi juga religius. Beda kalau orang yang, saya memang pengen jadi seorang religius, jadi klerus, jadi imam. Itu jelas buat saya beda. Tapi ini, bahwa dia akhirnya dimasukkan dalam kotak bernama Ordo di bawah gereja Katolik, yaitu cerita lain ya. Tapi mereka berangkat rata-rata ya, berangkat dari keinginan mereka untuk hidup menyepi, tetap hidup, bekerja, menghidupi dirinya sendiri, dan mencari Tuhan. Dalam kesehariannya mereka. Iya, menurut saya ini menarik karena kalau kita bayangkan dengan dunia sekarang, itu kayak tolak belakang kan? Tolak belakang, tapi sebaliknya juga harusnya kita belajar bahwa kita juga bisa begitu gitu. Maksud saya sebagai seorang pekerja atau Mas Wisnu punya keluarga, punya istri dan anak, tidak harus menjadi seorang klerus kan untuk mencapai Tuhan. Menjadi manusia biasa aja. Dan ketika sekarang semakin banyak orang berbicara tentang Tuhan
secara, kalau orang Jawa bilang daki-daki ya, sudulang tinggi-tinggi, dan mencoba melewat berbagai ranah agama agar terlihat suci. Ini kan enggak. Iya, jalan umum, jalan biasa. Betul. Itu yang akhirnya membekas di saya, dan itu semacam pertarungan. Sama seperti kita bertarung dalam kehidupan, dia juga bertarung dalam kehidupan. Menjaga keyakinannya. Terus kemudian keheningan. Karena ketika dia bertarung dan untuk mencapai kekuatan dia harus hening. Bahwa mereka mempunyai tempat yang spesifik, terpisah dari masyarakat. Biar terpisah dari masyarakat ya itu juga mungkin suatu cara mereka membentuk itu. Tapi menurut saya kita juga bisa harusnya manusia di keseharian dengan kan sekarang juga ada yoga, ada segala macam, ada ajakan untuk menarik diri sejenak, melambat dari keramaian untuk melambat. Jadi buat saya monasticism itu cara saya melihat spiritualitas nggak terlalu daki-daki, karena relate dengan kehidupan seharian. Gitu. Kalau saya bicara tentang menjadi imam, suatu yang sangat teologis, aduh berat banget. Tapi mesti membuat saya menarik. Makanya saya sering menghadirkan itu justru dan menawarkan untuk jangan dibaca dalam kacamata agama, karena mereka orang biasa kok. Saya senang sekali terpanggilnya begitu kuat, tapi dalam perjalanan ada pemurnian ketika filsafat. Benar nggak sih tujuanku itu ini? Dan itu menurut saya bagus banget filsafat itu. Menggugat banyak hal yang kita anggap sudah common gitu ya. Dan itu ruang yang saya dapat mempertanyakan kembali intensi dasarnya itu. Benar nggak sih ini yang terjadi, Mas? Nah itulah goyang. Tapi ruang itu saya pakai untuk kemudian dialog dengan pembimbing rohani saya. Waktu itu Romo Sudarminto. Sekarang SD sekarang ya. Dan dari dia kemudian saya diajarin soal journaling itu, mencatat. Ya kalau di bahasa kita kayak latihan rohani lah. Tapi kalau bahasa yang lebih populer kan journaling kan. Lihat apa hari ini ya. Saya lebih paham nih Mas Seto. Lebih dalam nih pengalamannya. Jadi Chris Bengel ke Italia mengajak para desainer mudanya untuk melihat tukang besi atau pandai besi. Belajar olah tangan lagi, belajar dari tukang besi, tukang las, untuk mereka break sejenak dari teknologi dan belajar mengolah tangan. Saya tertarik cerita itu dan karena terlihat Chris Bengel itu sangat menghormati sebuah proses dan sepertinya percaya bahwa proses itu yang akan membentuk sebuah karya yang baik. Semakin kemari saya lihat semuanya itu semakin cepat, Mas. Semuanya semakin instan. Bahkan membuat gedung pun kadang sangat instan. Mungkin juga dia nggak peduli dengan kliennya, dengan pemilik. Dia tidak mengolah lebih dalam. Kemudian karena percepatan itu saya percaya ya, yang namanya ibarat orang lari, bisa aja banyak hal tertinggal, misalnya ketergesa-gesaannya, misalnya dompetnya atau apapun uangnya jatuh segala macam. Nah untuk bisa tahu itu apa yang tertinggal dari hal yang penting dalam hidupnya itu kan dia harus berhenti, melambat, dan juga kan orang juga harus punya sistem untuk mengembalikan semua sel-selnya dengan baik, barangnya gitu ya. Pokoknya melambat seperti itu. Nah, buat saya itu penting sekali. Dan ketika saya membuat sebuah karya pun, saya ingin mengajak orang tuh ingin melihat lagi, ingin melambat, berhenti, keheningan, untuk orang berhenti, untuk syukur-syukur bisa merefleksikan, syukur-syukur lagi bisa lebih jauh lagi melihat ke dalam dirinya, harapannya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau saya ngelihat ibaratnya ketapel, kita tarik mundur sedikit tapi untuk loncat jauh ke depan. Berhenti, jeda itu upaya untuk narik, tapi untuk loncat jauh ke depan. Tapi kadang-kadang kan orang nggak sabar tuh, karena harus mundur, kapan majunya nih? Males kan gitu. Dan semakin kesini saya juga ngelihat yang namanya kemajuan
kesuksesan kan dilihat dari percepatan, Ya, progres. progres. Tapi menurut saya ada yang tertinggal di situ karena manusia kan bukan mesin dan manusia membutuhkan sesuatu untuk proses di mana dia harus merefleksikan semua hal untuk bisa mencapai sesuatu yang baik, termasuk dalam membuat sebuah karya. Oke. Nggak Nah, bisa. ketika karya itu dipahami dan menemukan orang yang sesuai, itu kan Wah, menyenangkan. senang sekali. Tapi kalau enggak, gimana perasaannya? Nggak Mas? apa-apa, Nggak apa-apa juga. nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Saya ingat dulu guru saya Pak Eko Prawoto, pernah wawancara dulu. Ya. Dia pernah bilang ke saya, tugasmu tuh nabur benih saja, I see. selebihnya serahkan ke Tuhan. Nggak Oke, usah repot. Ringan itu ya. Nggak usah repot, nanti benihnya udahlah, serahin aja. Jadi sekarang saya juga gitu, Mas. Jadi ketika ada orang mau apresiasi karya, enggak juga nggak apa-apa. Oke, seluas itu Seluas ya. itu aja. Tapi proses untuk menjadi luas dan serela itu pasti kan juga nggak gampang. Nggak gampang. Jatuh bangun lewat, kadang ditolak, kadang kita pengen mencapai sesuatu, tapi ternyata tidak mencapai sana, dan kita harus kompromi dan akhirnya berdamai. Oh, bukan ke sana ternyata, tapi ke sini. Dan ketika udah dalam hidup tuh ya, dalam banyak hal, pekerjaan, keluarga dan lain-lain. Ketika itu sudah bisa berdamai, itu jadi lebih luas biasanya. Oke, titik di mana Mas Seto bisa menemukan ruang seluas itu, seikhlas itu, dan serela itu dengan perjalanan kan ada rencana, tapi ya akhirnya kita nggak bisa memaksakan juga apa yang mau kita rencanakan. Kayak tadi ya, menabur benih aja tugasmu. Bahwa itu benih nanti tumbuh menjadi pohon, berbuah, atau benih itu diinjak orang, atau bahkan tidak tumbuh. Itu banyak keluarga misalnya merelakan waktu buat ibu cancer waktu itu, dan saya harus merawat, kemudian bertahun-tahun, yang artinya kan juga banyak hal yang tidak bisa banyak waktu yang harusnya saya bisa gunakan untuk sesuatu pencapaian, yang lain, menurut tapi saya waktu itu tidak. Kemudian saya harus berdamai dengan keadaan kan jadinya. Kemudian ketika bekerja, nggak serta-merta apa yang kita idealkan terjadi. Kita pengen jadi arsitek seperti ini, ternyata nggak juga. Tapi kan saya harus berdamai juga dengan keadaan. Bahkan mungkin saya pengen punya studio besar ala arsitek terkenal waktu saya kuliah, yang saya dengar waktu itu enggak juga. Tapi ternyata justru mungkin Tuhan memberikan sketsa jalan seperti itu, dan menyesuaikan keadaan, dan harus bisa tetap hidup dalam kondisi seperti apa, dan tetap harus bagus. Jadi realita yang menampar itu yang kemudian membuat kemampuan atau keluasan untuk menerima hal lain gitu. Betul. Jadi tetap harus bagus, tapi dalam keadaan apapun. Ya. Dan sekarang di Sketcher kan Mas Seto salah satu yang dijadikan panutan ya. Sudah saya ketemu beberapa orang Sketcher kan lihat, wah Mas Seto, wah itu sih suhu lah gitu. Barangkali jalan Tuhan bahwa ya mungkin kamu di situ gitu. Mungkin talentamu di situ, mungkin ya. Kita juga baru sedang belajar membaca. Gitu. Iya. Dan itu 2012 ke sekarang kan 12 tahun ya perjalanan menghidupi keasikan, kerelaan untuk menerima itu sebagai jalan, dan kemudian menyampaikan bersuara gitu ya soal keheningan, soal jeda dan sebagainya. Nah, Sketcher sendiri di Indonesia perkembangannya gimana, Mas? 12 dahsyat, tahun Mas. Dahsyat, makin banyak. Dan semakin banyak, dan tidak hanya didominasi oleh mereka yang suka gambar loh, dalam arti arsitek, desainer, seni rupa, enggak. Ibu-ibu dokter gigi juga ada. Dengan background macam-macam. Karena ternyata itu menjadi satu sarana meditasi yang murah. Yang murah. Ya kalau kita bicara alat yang mahal bisa menjadi mahal, tapi dasar sketsa kan adalah mau pakai apa juga bisa. Mau pensil yang ada, atau bahkan batu yang muncul arang atau apa. Dengan kertas yang murah bisa. Untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam. Dan syukur-syukur nanti bisa
ceritakan ulang ke orang lain. Ada yang menarik waktu saya pameran di Pacific Place tahun 2016 dengan teman-teman. Saya paparkan sketchbook sama alatnya. Saya paparkan juga yang buat asma obat. Yang buat itu ya, membantu pernapasan itu. Ada ibu-ibu datang, ternyata dia pengusaha dari Singapura. Dan dia ngeliat terus. Dan waktu dia bertanya ini apa, dan saya jelaskan ini perjalanan saya di kafe, ini di mana lagi, ini di mana, saya membuat sketsa, membuat catatan. Terus dia bilang, kamu punya banyak waktu ya, menyenangkan sekali. Saya seperti terkurung dalam rutinitas saya. Kegiatan. Kemudian dia menangis. Terus alat bantu pernapasan ini apa? Karena saya asma, jadi kadang-kadang saya bawa bagian dari perjalanan sketsa. Akhirnya dia tersentuh di situ dan berharap bisa melakukan hal yang sama. Dia kemewahan yang dimiliki Mas Seto dia rindukan ya dalam rutinitas dan kesibukannya. Padahal yang saya lakukan cuma hal sepele sebetulnya kan. Gambar. Sepele buat Mas Seto tapi kemewahan buat ibu itu ya. Ternyata. Selain dia kan berkembang cukup banyak, ada beragam profesi masuk, selain sarana untuk meditatif yang murah, apa sebenarnya yang membuat orang itu terlibat dan kemudian aktif di komunitas atau senang dengan sketch? Diri kita kalau saya, karya kita. Mereka tertarik karena biasanya ngelihat karya teman-temannya. Dan ketika udah ada contohnya, dan ini penting juga mau menemani mereka, teman-teman ya, untuk terlibat. Mereka jadi ada yang menemani, dan ketika ada yang menemani itu jadi semangat memang. Gambar bareng-bareng kadang memang menyenangkan. Jadi ketika dia bingung mungkin gambar sendiri nggak enak atau mesti gambar apa juga nggak ngerti, nggak ada yang nyemangatin. Dan ketika begitu ada teman-teman yang lain, mungkin itu yang dibilang kekuatan komunitas ya, kebersamaannya itu. Gitu Mas. Ya, untuk ruang yang kemudian Mas Seto ambil ya atau tekuni ya di situ. Kan tadi kan Mas Seto tetap harus baik dan tetap harus menghidupi. Nah, kalau boleh cerita, kan arsitek nih awalnya, meskipun sekarang juga masih. Tapi sekarang menggeluti ini. Kalau dikomparasikan mana lebih menyenangkan dalam konteks ya finansial atau soal bagaimana kepastian soal penghidupan? Kalau saya masih arsitektur. Ya. Meskipun mulai ada untuk di dunia sketsa yang bisa mengapresiasi dan mulai tumbuh. Kalau dulu cuman sedikit-sedikit, saya mulai banyak sekarang. Tapi ada satu teman yang menggeluti itu dan serius dan dihargai. Di Indonesia? Di Indonesia, di Surabaya. Dan itu kayak jadi role model juga untuk saya rasa memberikan harapan ya, bisa gitu. Tinggal yang sulit dari sketsa itu kan adalah bagaimana mengemasnya agar orang bisa mau membelinya itu. Ya, menghargainya. Itu yang masih menjadi PR. Iya, dan kebutuhan untuk karya yang kemudian mengisi ruang-ruang yang banyak itu kan juga sekarang tumbuh besar kan. Karena kan tren ya, saya nggak tahu, mungkin saya salah membaca. Bahkan di kalangan anak muda itu senang sekarang mengkoleksi karya. Apapun itu. Resin nikah atau sketch bahkan. Dia jadi bagian dari estetika sebuah ruangan. Dan itu kan menyenangkan juga itu, pertumbuhan itu. Betul. Kalau kita ke ruang kerja atau hotel, bahkan itu hotel kan selalu banyak. Karya-karya. Bahkan mereka mulai menyertakan itu ya, bagian dari desain. Persis. Banyak. Artinya kesempatan untuk berkembang di dunia sketch ini juga sebenarnya dan di dunia juga makin luas karena saya lihat semakin banyak grup-grup sketsa di seluruh dunia. Apa bondingnya kota atau kota dan negara? Kota dan negara. Dan sering berkumpul di mana setiap tahun sekali dalam acara simposium segala macam. Seserius itu. Tapi satu hal Mas yang menurut saya percaya pada akhirnya banyak orang kembali ke gambar sketsa karena kan gambar itu adalah hal yang setiap orang bisa sebetulnya. Kita nggak bicara bagus enggak ya, tapi setiap orang bisa. Guru saya Pak Eko Prawoto tadi, ketika selesai akhirnya dia juga dengan gambar. Persis.
Hari-hari terakhir dia hitung hari keberapa dengan pulpen warna biru, warna merah, warna hitam, saya ngikutin terus. Dan energinya itu keluar semua dari itu. Itu yang membuat saya sedih dengan kepergian beliau, tapi juga senang, bangga pada akhirnya menemukan jalan yang sama. Ya, guru dan murid jalannya ternyata sama. Kalau dalam konteks sketch dunia, Mas Seto sendiri melihat mana yang paling penting untuk kita tahu dan acu gitu ya? Sketcher atau ya di banyak negara banyak sih, atau idola atau hal yang Mas Seto, wah ini sketchernya keren banget nih. Banyak. Kalau dunia banyak banget. Dunia, terutama Perancis, kan mereka punya ilustrator yang bagus-bagus. Iya. Dan itu kan tradisi panjang ya, mereka ratusan tahun. Kemudian Thailand, mereka tradisi watercolor-nya bagus sekali. Kemudian Malaysia juga mereka mempunyai tradisi twig, pakai akar dari pohon, pakai tinta. Dan itu bisa di-search sekarang gampang banget. Nyari ya, menemukan. Banyak banget, dan kita bisa belajar serius dalam arti memang mereka serius. Jadi saya rasa kita juga bisa belajar serius. Kalau kita serius? Iya, dari mereka. Mereka benar-benar menggelutinya itu benar-benar nggak main-main. Dunia sketsa yang tadinya cuma kayak orang bilang orek-orek. Ini beneran ya juga. Saya juga kaget waktu ngelihat, wah hebat ya mereka, serius banget. Kalau di Indonesia, Mas? Yang tadi di Surabaya tadi salah satunya? Surabaya yang tadi saya sebut Pak El Kabing namanya. El Kabing. Ya. Beliau salah satu yang menurut saya bisa menjadi role model untuk mereka yang pengen menggeluti bisnis dalam dunia seni rupa sketsa gitu ya. Kemudian beberapa orang lagi yang banyak sih Mas, saya lihat di Indonesia ada juga Mas Widiatno namanya. Mas Widiatno, dia punya karya yang menurut saya juga sangat dalam. Pesannya gitu ya, atau yang mau disampaikan. Terus teman-teman di Jogja, seperti Mas Agus Madiana, kemudian ada juga di teman Jakarta Mas Arif Setiawan. Namanya beliau desainer interior, kontraktor sekarang. Juga yang salah satu menginspirasi saya waktu pertama sketsa adalah satu teman namanya Yandi Prayudi. Yandi Prayudi. Dia sketsanya ala desainer banget, rapih, tapi hidup bagus sekali. Bagus. Dia desainer interior. Lalu kemudian menggeluti sketch juga sebagai salah satu yang bikin saya tergerak untuk masuk ke situ karena wah bisa seluas ini. Iya. Dulu saya sketsa cuma asal-asal. Ketika ngeliat dia serius, wah presisi sekali gitu. Dia presisi, saya akhirnya enggak. Tapi bagaimana dia membuat sketsa itu menjadi sangat apik itu yang menurut saya. Itu yang kemudian memunculkan keinginan di 2012 itu. Iya. Ini terakhir Mas, kalau melihat perjalanan Mas Seto di awal kan tadi orang tua begitu memberikan keleluasaan ya, terutama Bapak tadi ya, gambar udahlah mau jadi pilot, kemudian loh kamu kayaknya mencipta nih, lalu diarahkan menjadi arsitek gitu ya. Tapi dalam perjalanan Mas Seto sendiri menemukan arsitek iya, tapi kok ini nih yang lebih memanggil nih yang 2012 itu. Nah, perjalanan perubahan itu selain tadi ya ini keruang keluasan aja nih ya. Kemudian Mas Seto melihat ya udahlah santai aja dan itu tertemukan. Nah, perjalanan itu Mas Seto sendiri maknanya gimana? Memaknainya. Ini masih pertarungan sampai sekarang. Masih pertarungan. Tapi saya tetap konsisten akan di dunia sketsa. Entah itu menghidupi atau enggak. Kalaupun enggak, berarti saya harus mencari penghidupan di sisi lain ya. Tapi saya pribadi percaya terhadap dunia ini yang Mas Seto punya sekarang value yang bagus sekali. Dan itu memang soal keyakinan sih. Bukan benar salah kalau kata Pak Eko Prawoto tadi, soal yakin. Itu yang dia sampaikan juga sebelum meninggal. Yakin aja. Dan Mas Seto sekarang yakin dengan sketch itu sebagai... Iya. Karena itu sangat manusiawi buat saya. Kenapa? Kalau kita pakai foto, sekali nembak dapat semua. Dengan sketsa,
saya bisa bilang ini nggak perlu, ini bagus, ini ditonjolkan, ini kabur sedikit. Kalau kata Jean-Paul Sartre, seorang menjadi manusia ketika dia bisa menidak, bilang tidak. Ya. Fotografi kan nggak bisa bilang. Bisa. Dia ambil semua. Sketsa bisa. Oke. Dan saya bisa merasakan semua proses itu lewat indera ya, kayak main cat air, saya basah, kena cat segala macam, itu juga sebuah sensasi yang menarik menurut saya. Itu yang buat saya nggak terlalu takut dengan kehadiran AI segala macam. Mungkin AI diperlukan, tapi ketika kita bicara, lalu apa gunanya, apa bagusnya gambar manual, sketsa seperti kamu? Value-nya di mana? Saya bilang value-nya di kamu. Dan saya pernah mendapatkan klien yang bilang gini, saya pengen kamu yang menggambar, itu kan hebat. Ya. Value-nya di kita. Karena tadi ada kemampuan menidak juga, kan? Jadi memilih mana yang objek yang menurut kita perlu ditonjolkan. Sangat itu manusiawi banget. Nah, justru karena manusiawi itulah. Betul. Keyakinannya ada di situ. Di situ saya merayakan kemanusiaan sebetulnya, Mas. Nyambung nih, merayakan kemanusiaan. Tadi kita di awal melihat karya itu kan Mas Seto tergerak karena filsafat manusia. Dan sekarang ketemu nih. Saya tadi juga heran. Ini Mas Seto seluas ini, seterbuka ini, apa yang mendasari? Oh ternyata keyakinan. Iman yang kuat akan iman ya. Akan sebuah karya yang manusiawi tadi. Jean-Paul Sartre menyebut kita akan menjadi manusia ketika kita mampu menidak. Persis. Ya. Dan tidak seperti kamera kan, dia Betul. ambil semua. Bukan mesin, bukan robot. Mesin, ya. Ya ada yang bilang sih, ya AI mungkin akan menakutkan, mungkin akan mengkhawatirkan. Apakah dia akan menggantikan manusia? Saya nggak terlalu yakin. AI akan menggantikan manusia yang tanpa AI. Iya. Jadi AI itu akhirnya jadi kecakapan yang kita miliki aja, tapi kemanusiaan kita nggak akan hilang. Betul. Kembali ke kitanya. Kembali ke kitanya. Ini kayak Mas Tito udah ditunggu untuk workshop, untuk benar. memastikan keasikannya dan imannya ini akan ditularkan kepada peserta. Dan saya bawa anak saya itu, kayaknya dia tertarik, mudah-mudahan dia tergerak juga untuk bersama-sama melakukan meditatif kecil-kecilan di Bentara Budaya. Makasih Mas Tito. Sama-sama, saya senang sekali dikunjungi. Iya, saya apalagi yang senang ditonton karyanya. Mas Wisnu udah banyak saya lihat karyanya di podcast. Saya lihat lebih banyak karya Mas Seto. Saya pernah digambar Mas Seto nih, dan saya kaget luar biasa. Ini dua rahib ini. Karena saya ngelihat dua orang ini mukanya, wah ini muka spiritualitas, muka rahib. Tak kasih jubah aja udah. Dikasih jubah Pak Okso atau apa. Waktu saya wawancara adiknya. Pak Tur. Pak Tur. Pak Susilo. Pak Susilo Tur. Dia habis ngambil sampah dengan motornya, ada bronjong, saya temui dia, saya ngobrol intens, nggak di kamera sama sekali, tapi ada fotografer yang motret kan. Saya posting, nggak lama kemudian Mas Seto gambar itu dan saya tercenung. Aduh! Dan saya kemudian makin intens ya Mas Seto. Thank you Mas Seto ya. Sama-sama. Itu frekuensi yang kemudian memanggil saya juga. Terima kasih. Dan kita ketemu di sini karena terpanggil. Amin. Matur nuwun Mas. Matur nuwun, sami-sami.